Waalaikumsalam. Masuk. Silakan duduk. Iya. Duduknya nyaman ya. Ya, Bu. Bagaimana kabar kemarin? Baik, Bu. Habis belajar apa tadi? Bahasa Indonesia, Bu. Bagaimana belajarnya? Seru? Seru ya? Ibu dengar Nalia bersama teman-teman yang lain habis main game online ya? Iya, Bu. Kira-kira apa triknya sampai menang game online? Kami sudah latihan, Bu. Sudah sering tahu kelebihan masing-masing. Dan juga komunikasi penting adalah kompak. Yang main sepertinya si Pesek yang bawa hoki deh, Bu. Pesek? Maksud saya Ci, Bu. Oh iya. Tahu tidak Nalia kenapa ibu panggil ke ruangan BK? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu ya? Baik. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita berdoa ya, agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mau tanya sekali lagi nih Nalia, selama ini sudah pernah ke ruangan BK atau baru pertama kali? Buat pertama kali, Bu. Berarti Aulia belum tahu apa itu konseling. Belum, Bu. Baik, Ibu jelaskan dulu ya apa itu konseling. Jadi di sini lihat konseling itu adalah bantuan yang diberikan kepada konseling yang diberikan oleh seorang konselor untuk menyelesaikan permasalahan konseling. Jadi di sini itu Ibu sebagai konselornya, Nalia sebagai konseling. Dan sebentar kita akan cari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan Nalia. Sampai di sini bisa paham? Paham, Bu. Baik. Berarti kita bisa lanjut kegiatan konseling hari ini? Bisa, Bu. Jadi begini Nalia, Ibu tanya sekali lagi, Nalia tahu tidak kenapa Ibu panggil ke ruangan BK? Nggak tahu. Atau ya, coba Nalia pikir-pikir dulu, kemarin itu Nalia pernah buat permasalahan di kelasnya apa tidak? Ada, Bu. Ada ya? Kira-kira permasalahan apa? Ada yang saya kasih menangis. Oh, ada yang dikasih menangis. Kalau boleh Ibu tahu siapa yang Nalia kasih buat menangis? Reza, Bu. Oh, Reza ya? Kenapa Iya. Reza sampai menangis? Karena saya panggil pakai sebutan gajah. Gajah ya. Menurut Lia, bagaimana perasaan Reza setelah memanggilnya dengan sebutan gajah? Nggak tahu, Bu. Gitu ya. Pasti Rezanya sedih mungkin ya, karena Nalia memanggilnya dengan sebutan gajah. Terus Rezanya juga pasti malu. Nah, jadi tujuan Ibu panggil Lia di sini tuh karena Lia salah satunya memanggil Reza dengan sebutan gajah. Terus ada juga hal-hal lain, laporan dari teman-teman Nalia, juga wali kelasnya Nalia ini dengan menyebut Ulfa itu dengan sebutan si hitam. Kira-kira kenapa Nalia panggilnya seperti itu? Hanya bercanda, Bu. Hanya bercanda ya. Kemudian ada juga nama Ujang, kamu panggilnya dengan si kurus. Itu kira-kira kenapa? Bercanda juga, Bu. Bercanda ya. Baik memang. Ya kita pikir itu hanya bercanda Nalia, tapi ada dampak-dampaknya setelah itu. Kamu dengan menyebut mereka itu seperti tadi, Nalia tahu tidak dampak-dampaknya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Jadi tujuan kita di sini Nalia supaya Lia itu bisa berperilaku dengan baik agar Lia bisa menyebut mereka dengan namanya lagi. Iya Nalia? Iya, Bu. Jadi untuk kita sepakati waktu kedepannya ini dengan konseling hari ini 30 menit. Bisa? Bisa, Bu. Baik. Jadi di sini Nalia silakan ceritakan apa saja dengan sejujurnya. Terus Nalia setelah Nalia cerita, rahasia Nalia itu tidak akan kemana-mana, tetap sampai di sini saja sama Ibu saja, tidak sampai keluar ke teman-teman yang lain. Yang tahu hanya Ibu dengan Lia saja.
Terus dari konseling nanti Nalia bisa menemukan solusi sendiri. Sampai di sini bisa paham? Paham Bu. Baik, kita langsung ke materi ya. Semua perlakuan Nalia tadi itu dengan menyebut Reza gajah, ultrasi hitam, dan ujian psikologis itu sudah berkaitan dengan bullying. Itu namanya bullying verbal. Lihat tahu tidak apa itu bullying? Atau pernah mendengar kan? Pernah Bu. Seperti baku pukul atau main pukul. Memukul atau baku pukul. Jadi begini Nalia ya, bullying itu tidak selamanya hanya baku pukul atau memukul. Tapi dengan dia memanggil namanya teman-temannya Nalia seperti tadi itu termasuk bullying. Kira-kira kenapa Lia sampai menyebut seperti itu? Kenapa sampai terjadi menyebut mereka seperti itu? Bercanda Bu. Oh, bercanda ya. Oh ya, terus menurut Lia wajar tidak menyebut orang dengan sebut-sebutan itu? Tidak. Sangat tidak wajar sekali ya, karena kita sudah punya nama masing-masing. Kira-kira Lia tahu tidak apa yang mereka rasakan? Nggak tahu Bu. Oke, sekarang ada sebuah tayangan video tentang bullying. Mari kita nonton supaya Nalia tahu apa yang mereka rasakan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tadaan! Mobil kulit jeruk ala Otto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gini doang? Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Nah, udah biarin aja, orang kayak gitu. Waktu terus berlalu, hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba, Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orang yang misterius. Aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang omen. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari,
balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indra gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei si Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. Keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke Bu Guru. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu Guru pun segera memanggil Jono dan Frankie. Jono, Frankie, ke ruang Ibu Guru sebentar ya. Waduh, nah apa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah? Sepertinya iya, Bu Guru. Setelah Ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya? Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan, Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak, Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, Ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya, Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok, Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulang. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Nah, dari tayangan video tadi, apa yang Nalia dapatkan? Kalau siapa yang lakukan termasuk tindakan bullying, Bu. Jadi kalau dikaitkan dengan Reza, Ulfa, sama Ujang, apa kaitannya? Kemudian bullying. Bullying ya. Oke. Menurut Lia, pantas tidak itu terjadi kepada mereka? Tidak, Bu. Sekarang kira-kira apa yang bisa lakukan Nalia agar tidak keluar lagi dari perilaku bullying itu? Meminta maaf kepada mereka semua dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Baik.
Jadi bullying itu adalah perilaku yang menyakiti orang atau sikap kita yang membuat orang lain sakit hati. Bullying terbagi atas 4 bagian, yaitu bullying verbal, bullying fisik, rasional, dan cyberbullying. Memanggil nama orang dengan julukan atau bukan namanya sendiri secara berulang untuk kesenangan pribadi itu dinamakan dapat menyakiti perasaan orang tersebut dan itu merupakan bullying dan sudah termasuk bullying verbal. Jadi untuk mengurangi itu di sini kita akan adakan kontrak perilaku. Bagaimana jika dituliskan di kertas yang sudah Ibu siapkan. Nanti setelah itu dibacakan. Silakan Alia tulis. Sudah, Bu. Oke. Silakan dibacakan Alia. Baik, Bu. Saya akan yang pertama membiasakan memanggil teman dengan nama mereka, yang kedua memanggil Reza dengan nama Reza, yang ketiga memanggil Ulfa dengan nama Ulfa, yang keempat memanggil Ujang dengan nama Ujang, dan yang terakhir meminta maaf kepada mereka semua karena telah menyakiti perasaan mereka. Oke, seperti yang Lia tulis ini, saya yakin Lia bisa melaluinya dengan baik. Kemudian, bagaimana perasaan setelah melakukan konseling ini? Sudah lega, Bu. Tapi kira-kira mereka memaafkan saya tidak, Bu? Insya Allah pasti akan dimaafkan. Kemudian ada lagi yang harus diisi, lembar evaluasi hasil wawancara, lembar kerja setelah tadi kita nonton video. Itu saja di checklist dengan isi lembar kerja peserta diri.
Ibu. Oke, nah bagus sekali jawabannya ya. Kasih Bu. Dan untuk mengingatkan kembali, kalau kontrak kita ini akan berlaku selama 1 minggu ke depan. Ya. Siap? Siap Bu. Oke. Senang sekali nih bisa mendengar cerita Nalia pada hari ini. Dan untuk kegiatan kita hari ini cukup sampai di sini, dan kita akan melihat perkembangannya sampai minggu ke depan. Dan kalaupun nanti terjadi lagi mungkin orang tua Nalia, ibu akan panggil di sekolah ini. Bisa ya? Bisa Bu. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar terhindar dari hal-hal buruk. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya. Silakan Nalia kembali ke kelas. Silakan. Waalaikumsalam.